Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifina bi hikmatik wa ansur 'alaina rahmatak wa dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna ya dzal jalali wal ikram. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hadzana idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita selaku hamba Allah senantiasa selalu bersyukur atas nikmat yang Allah telah titipkan kepada kita. Bersyukur akan nikmat itu sebuah kewajiban dan otomatis perintahnya melekat dengan keimanan yang kita miliki. Maka bila mana kita beriman kepada Allah, mesti dan wajib kita itu bersyukur akan nikmat yang Allah berikan. Makanya Allah menyediakan adab bagi hamba-hambanya yang tidak bersyukur akan nikmat yang Allah telah berikan kepadanya. Bahkan dalam sebuah diskusi Nabi mengatakan, "Malam yashkur bi ni'mati", siapa saja yang tidak bersyukur akan nikmatku. Maka di akhir hadis itu ditegaskan oleh Allah dalam diskusinya, "Falyakhud rabba siwaya", maka cari Tuhan selain aku. Maka dalam hadis yang lain disuruh keluar dari bumi. Ya, maka dari itu mesti kita bersyukur, karena bersyukur akan nikmat sebuah perintah dan mengandung qarinah wajib. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kesempatan yang mulia ini kita akan mengulas sebuah bahasan seputar masalah fiqhul ibadah. Salah satu pembahasan di dalam fikih, ya, fikih dalam khazanah keislaman itu mengenal ada bahasan tentang fikih ibadah. Nah, kenapa kita penting membahas fikih ibadah ini? Karena ibadah kita tidak akan benar kalau tak memahami fikih. Ya, apakah itu kita mengkaji secara talaki atau melalui ta'lim, tapi yang jelas ibadah kita akan benar kalau memahami fikih. Kita akan berharap, cemas dan berharap kalau ibadah kita diterima. Tapi khawatir kita, cemas kita kalau ibadah kita tak diterima. Berharap, khauf war raja, takut kita kalau tidak diterima. Berharap kalau diterima, ar-raja. Nah, takut dan berharap itu solusinya menurut para ulama itu dengan mengkaji dalam konteks ibadah, mengkaji fikih ibadah. Nah, apa itu fikih ibadah? Fikih hukum syariat mengatur tentang kaifiat pelaksanaan ibadah ubudiyah kita kepada Allah. Apakah itu khusus ibadah mahdoh, apakah itu sholat, zakat, puasa, haji. Namun sebelum ibadah mahdoh ini kita pahami, kita laksanakan, hal yang mendasar pertama dikaji dalam fikih ibadah itu adalah berkaitan dengan toharoh. Toharoh yakni an-nazahah, ya, an-nazahah itu yakni bersuci, bersih. Karena bersuci itu sudah pasti bersih, bersih itu belum tentu suci. Nah, ini prinsip awal bagi seorang mukmin dalam melaksanakan ubudiyahnya kepada Allah. Meski dia beriman, kalau dia tidak suci, maka mukmin itu tidak diterima ibadahnya. Makanya hal pertama sebelum kita mengkaji fikih ibadah itu, membahas ibadah, hal pertama ditulis oleh para ulama dalam kitab fikih ibadah itu perkara toharoh. Ini dikutip dalam sebuah hadis Nabi, di mana di jalur sahabat dari Abi Malik Al-Haris bin Asim Asy'ari, ya, radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah SAW bersabda, at-tahuru syatrul iman, rawahul Muslim. Ya, tahur bersuci itu sebagian dari iman.
Makanya bersuci ini bukan perkara yang kita bisa anggap sepele, Pak. Tidak bisa main-main. Pertama, konsekuensi orang beriman itu suci. Ya, suci. Kalau dia benar beriman, terlihat dari kesuciannya. Menjaga kesucian itu tidak sekedar moto, tapi itu konsekuensi iman. Bukti orang itu beriman, dia suci. Ya, suci. Nah, bahkan dikatakan dalam hadis yang lafaz yang lain, at-tahuru satrul iman. Ya, an-nazafatu minal iman. Bersuci itu sebagian daripada keimanan. Nah, ini hal penting bagi seorang mukmin. Islam diturunkan, itu hal pertama itu kita diajarkan tentang bersuci. Bahkan Bapak Ibu yang berbahagia, orang Eropa Barat itu, kalau di zaman Nabi bangsa Romawi dan Persia, sebelumnya tak mengenal ada istilah bersuci. Lebih spesifik tak mengenal mandi ya. Walaupun Romawi itu menguasai luas wilayah kekuasaannya, ya 4 kali lebih luas daripada Riau ini, ya itu tidak mengenal ada istilah bersuci apalagi mandi. Jadi hari-harinya itu tidak pernah mandi. Kapan baru mereka mengenal bersuci atau mandi? Itu setelah Islam menaklukkan wilayah Romawi. Hal pertama diajarkan bersuci itu. Karena sebelum masuk Islam bersuci dulu. Apalagi kita sudah Muslim, ya. Maka bersuci itu hal yang mutlak mesti dilakukan. Baik kita beribadah secara mahdoh, termasuk ibadah baik mahdoh. Ya, kesucian itu sebagai potret gambaran dari keimanan seseorang. Bahkan kalau kita tengok dalam sirahnya, Amr bin As itu pernah dalam sirah diceritakan berbulan berhari-hari itu menaklukkan kota Mesir itu sudah ditaklukkan, tidak bisa dikalahkan tentara yang di Mesir. Ternyata dievaluasi oleh Amr bin As. Ternyata ya pasukannya cuma lupa gosok gigi. Ya, gosok gigi itu membuat Nasrullah itu lambat dulu. Cuma gosok gigi, kalau kita kan mungkin anggap sepele kali ya. Itulah pentingnya bersuci dalam Islam. Apalagi kaitannya dengan ubudiyah. Salat dasar sebelum bersuci. Qiraat Quran, bahkan Allah menegaskan la yamassuhu illa mutahharun, illa al-mutahharun. Tidak boleh menyentuhnya. Yang di sini adalah Al-Qur'anul Karim, illa al-mutahharun, kecuali dalam keadaan tahur, bersuci. Baik itu dari hadas maupun dari najis. Sehingga seorang mukmin sangat penting sekali akan hal bersuci ini, di samping karena memang konsekuensi dari keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersuci ini merupakan bagian dari ini ya, bentuk wujud dari modal awal. Hal yang pertama dipersiapkan ketika dia melakukan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bersucinya kita itu kan cuma 2 hal. Pertama dari hadas dan kedua dari najis. Ini mungkin kita udah paham. Kalau hadas itu kan ada hadas besar, ada hadas kecil. Yang kedua itu dari najis. Walau ada ulama menyamakan antara hadas dan najis, tapi najis itu menurut mazhab Syafi'i itu membedakan mana hadas, mana najis. Nah, najis itu terbagi 3. Ada najis mukhaffafah, mutawassithah, dan mughalladzah. Mukhaffafah itu najis yang ringan. Ya, yang ini mesti dituntut untuk bersuci. Yang kedua mutawassithah, najis pertengahan, sedang. Dan yang terakhir itu najis mughalladzah, najis yang itu masuk kategori najis yang berat. Nah, dari 2 hal ini kalau tubuh kita terhindar dari hadas dan najis, maka inilah menjadi salah satu syarat awal bagi kita untuk bisa melakukan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bersucinya dengan cara apa? Para ulama menjelaskan di dalam kitab-kitab fikih itu dijelaskan
kalau bersuci dari hadas, ya. Nah, terkait dengan ini ada dengan dua hal, ya. Wat taharatu minal hadath takunu bil wudu'i wal ghusl. Jadi bersuci dari hadas itu bisa menggunakan dengan berwudu dan juga dengan mandi. Nah, makanya tinggal dilihat apa jenis hadasnya. Kalau dia hadas besar, maka tidak cukup dengan wudu, tapi mesti dengan ghusl. Tapi kalau dia hadas kecil, maka cukup dengan berwudu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini penting sekali kita pahami. Karena ketika kita tidak memahami konsep bersuci yang benar, ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita merasa ibadah kita udah aman. Ternyata ibadah kita masih bermasalah. Kenapa? Karena salah satu syarat dalam beribadah, misalkan sholat, itu mesti berwudu, syarat sah sholat. Ini dijelaskan dalam kitab Sulamut Taufik misalkan, ditulis oleh Syekh Abdullah Al-Ba'lawi. Kata beliau, ya syarat diterimanya sholat itu, salah satu sahnya sholat adalah mesti berwudu. Tanpa wudu, nah maka sholat kita tidak diterima. Nah, wudunya seperti apa? Nah, ini kembali kepada pendapat para ulama mazhab. Kalau yang masyhur yang kita pakai di Indonesia itu, berwudu itu memenuhi 5 rukun dari wudu. 5 rukun dari wudu itu seperti yang lazim kita pahami, yakni mencuci muka, ya. Niat yang pertama, yang kedua mencuci muka, yang ketiganya tangan, yang keempat kepala, yang kelima yaitu kaki, dan yang keenam tertib. Tertib itu mana berurutan. Berurutan dari rukun pertama sampai rukun berikutnya. Ya, tidak boleh tidak berurutan. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, bolehkah berwudu itu ketika mencuci tangan? Mencuci tangan dahulukan tangan kiri dari tangan kanan. Ya, para ulama mengatakan boleh. Akan tetapi Ibu Bapak, karena ini melakukan hal yang baik, maka dari itu pastikan melakukan sesuatu yang baik dimulai dari yang kanan. Sama, ini bagian dari adab-adab kita. Maka dahulukan tangan kanan daripada tangan kiri. Nah, batasnya seperti apa? Kalau kita niat itu, pertama niat itu di hati, ya. Niat tidak sama dengan lafaz niat. Kalau lafaz niat itu dilafazkan, diucapkan. Niat itu di hati. Maka kita berniat ingin berwudu, itu sudah masuk kategori niat. Kalau kita bacakan nawaitu wudu'a li raf'il hadasin asghari fadlillahi ta'ala, maka ini lafaz niat wudu. Imam Syafi'i menetapkan mesti kita membacakan lafaz supaya tujuannya menyempurnakan niat di hati kita. Karena niat itu ranahnya di hati, maka terbesit kita terniat di hati kita ingin melakukan wudu, maka itu sudah dianggap niat. Kemudian rukun kedua apa? Mencuci muka. Muka itu semua batas, dari atas batasnya ubun-ubun, dari bawah di bawah dagu, yang samping paku telinga. Tahu Bapak Ibu paku telinga? Ini yang kiri kanan kita ada telinga. Nah, ini lingkaran ini mesti kena semua. Makanya dipastikan betul, terutama yang punya jenggot, yang menyela-nyelakan jenggotnya, airnya pastikan bisa menyampai. Kalau mazhabnya Imam Syafi'i demikian. Nah, itu muka, tidak sekadar nyuci ini. Ya, kadang-kadang kita ada jumpai anak-anak kita berwudu, anak-anak. Kalau bapak-bapak kan tidak lagi. Ya. Kalau anak-anak kita berwudu itu kayak kucing nyiram air juga. Padahal disunnahkan untuk meratakan. Ketika disiramnya diratakan sampai kiri kanan nih, pakunya ke atas nih ubun-ubun, di bawah nih dagu. Jadi semua ini mesti kena air wudu. Kalau ada bagian sedikit saja dari misalkan tidak sampai ke telinga paku di kiri kanan, walaupun kita sudah mencuci muka, maka wudu kita tidak sempurna. Tidak sempurna alias batal. Kenapa? Karena perkara hukumnya tidak terpenuhi. Ini yang pertama. Yang kedua, yang ketiga itu kepala. Makanya biru usikum,
Ya, wamsahu bi wujuh faksilu wujuhakum wa aydiyakum. Ya, cuci muka dan tangan kalian. Berikutnya ru'usikum, kepala. Nah, tangan itu yang mana? Mulai dari atas jari sampai ke siku. Makanya yang ini terkadang banyak kesalahan-kesalahan kita dalam berwudu itu yang mata siku apa namanya, Pak? Nah, ini terkadang banyak yang tak basah. Kita sering berwudu menyiram yang di atas, kadang-kadang pas ujung ini tidak kena. Ini wudu kita tidak sah. Kalau wudu tidak sah, terkena kepada syarat sahnya sholat. Nah, maka pastikan mulai dari jari sampai ini siku nih. Siku mulai mata siku ini benar-benar harus kena dari wudu. Makanya disunnahkan kembali bahasanya faksilu wujuhakum wa aydiyakum. Yang namanya mencuci itu memang benar diratakan airnya. Ya, muka itu mesti diratakan supaya kena bagian-bagian muka dalam wudu. Yang kedua wa aydiyakum, tangan-tangan kalian. Nah, berikutnya apa? Yang keempat wamsahu bi ru'usikum, menyapu kepala. Nah, kenapa mesti kepala dan rambut? Karena faktanya ada orang yang botak. Ya, bahkan para sahabat terdahulu kayak Sayyidina Umar bin Khattab itu beliau ya tidak berambut. Khalid bin Walid itu tidak berambut, dan hari ini juga banyak kita jumpai. Ya kan, tidak tumbuh rambut. Nah, yang kayak gitu wamsahu bi ru'usikum, menyapu kepala. Kalau yang di kepalanya ada rambut, Imam Syafi'i cukup bagian kecil sisa dari air tangan itu pun bisa untuk mencuci kepala kita, rambut kita. Dapat minimal 3 lembar, tidak mesti dihitung juga ya. Minimal 3 lembar dari rambut itu sudah kena air wudu tadi, bagian rukun keempat, maka itu sudah dianggap sah. Nah, yang kelima itu dari ya famsahu bi ru'usikum wa arjulakum, dan kaki-kaki kalian. Nah, kaki itu ya tentu dipastikan mulai dari pergelangan kaki itu sampai di sela-sela jari-jarinya. Makanya di sini disuruh lagi untuk disunnahkan untuk meratakan. Dan yang terakhir tertib berurutan. Kalau 6 ini kita perhatikan dan pastikan ketika kita berwudu, maka insya Allah wudu kita benar sah. Ya, memenuhi tuntunan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selanjutnya mungkin ada bertanya, Ustaz, gimana dengan kumur-kumur, istinsyak? Nah, ini disunnahkan. Sunnah sebelum kita berwudu. Maka ketika kita misalkan di keran, Bismillahirrahmanirrahim, disunnahkan pertama mencuci tangan. Yang kedua berkumur-kumur sama istinsyak, masukkan air ke dalam hidung. Ya. Nah, selanjutnya apa? Baru kita berniat dan menyapu ataupun melaksanakan kaifiat dari wudu, 6 rukun wudu menurut mazhabnya Imam Syafi'i. Kalau demikian kita lakukan, insya Allah Bapak Ibu yang berbahagia, wudu kita benar. Karena wudu kita benar menjadi syarat sahnya sholat kita, ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah makanya kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan dalam sabdanya, at-tahuru satrul iman. Ya, bersuci itu bagian daripada keimanan. Nah, dengan bersuci, suci konsekuensi dari keimanan, bersuci akan menjadi salah satu syarat ketika kita berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Ibu Bapak, apa yang kita sampaikan ya pada kesempatan ini bisa dipahami dan kita bisa amalkan. Semoga bagi Bapak Ibu yang mungkin sudah pernah mengkajinya, ini moga-moga menjadi pengulangan bagi kita semua, sehingga lebih memantapkan lagi ketika kita dalam bersuci dan menjadi sempurna ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Allah saya mohon ampun, pada Ibu Bapak sekalian mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Barakallahu li wa lakum. Kita tutup majelis kita dengan membaca doa tasbih kafaratul
jazda hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.